Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita untuk mendidik anak? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran dan juga petunjuk dari wahyunya yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Allah mengisahkan tentang bagaimana Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya dan memberikan petunjuk dan arahan ya, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman tentang kisah ya, Luqman Al-Hakim ketika mengajarkan anaknya. Yang pertama, Al-Qur'an mengajarkan agar orang tua mengajarkan anaknya tauhid sejak dini. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pendidikan yang utama yang harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita adalah pendidikan tauhid. Pendidikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar dan hendaklah menjauhi segala hal yang berhubungan dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mengajarkan kepada anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi apapun yang dilakukan oleh anak. Dalam ayat selanjutnya atau ayat yang lain, Allah berfirman menjelaskan tentang perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhrah. Wahai anakku, sungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi berada dalam batu besar, fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ya. Berada dalam batu besar atau di langit atau di bumi. Ya, jika ada perbuatan sekecil apapun itu, niscaya Allah akan mendatangkannya. Niscaya Allah akan membalasnya. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah maha halus lagi maha bijaksana. Hendaklah kita mendidik anak kita agar ia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pada dirinya muraqabatullah, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik yang lahir, yang tampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, yang harus kita ajarkan kepada anak kita selanjutnya adalah nasihat Luqman Al-Hakim. Sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Ajaklah mereka untuk melakukan perbuatan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, perbuatan yang buruk, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ajarkan yang pertama, setelah tauhid, ya, setelah bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukannya, kita ajarkan ibadah yang agung yang merupakan tiang agama, yaitu adalah salat. Maka anak harus dibiasakan untuk salat sejak dini. Diajarkan bahwasanya salat ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang merupakan pembatas, pembeda antara orang kafir dan orang mukmin. Kemudian yang keempat, hendaklah ajarkan kepada anak kita ya, agar ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah dan menyapihnya dalam 2 bulan, menyapihnya dalam 2 tahun. Ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kaulah kembali. Hanya kepadakulah kau kembali. Tetapi Allah memberikan batasan sebagaimana atau seperti apa ketaatan kita atau berbakti kita kepada orang tua. Yaitu selama orang tua memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, maka kita harus taat dan tunduk berbakti kepada orang tua. Adapun ketika orang tua mengajarkan keburukan, memerintahkan kepada hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, perkara maksiat, maka hendaklah
dia tidak melaksanakan perintah tersebut. Dalam ayat selanjutnya, Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, ya, diperintahkan untuk berbuat syirik, maka janganlah engkau taati keduanya. Ya, tetapi tetap, ya, kita memperlakukan keduanya dengan cara yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Inilah adab birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dengan menghormatinya, mentaatinya, ya, selama perkara tersebut adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para orang tua, hendaklah kita memperhatikan dan merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sumber utama kita dalam mendidik anak-anak kita. Barakallahu fikum jami'an.